99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, kembali bersama dengan kami tentu saja di 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Yang mana sahabat Almarkas seperti yang saya janjikan di awal bahwa di menit ke-30 nanti kita kan ada talk show siang nih bersama dengan Haja Marwah Latif. Dan kali ini kita akan membahas informasi yang cukup menarik, yaitu seputar Masjid Ramah Lingkungan yang ada di Pulau Lakang. Dan perlu diketahui juga nih, sahabat Almarkas, bahwa Pulau Lakang atau Kampung Lakang sendiri adalah salah satu pulau yang dikelilingi oleh Sungai Talo yang terletak di Kota Makassar. Warga yang ada di Pulau Lakang pada umumnya memang sudah sangat ramah dan juga kabarnya di Pulau Lakang ada satu nih gerakan yang dijalankan oleh penyuluh agama Islam yaitu Ibu Hajah Marwah Latif. Lantas, seperti apa sih sebenarnya gerakan yang dilakukan di Pulau Lakang dan bagaimana respon dari warga Pulau Lakang? Untuk itu pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Marwah. Ya, sebutannya Ibu Hajah Marwah. Ibu Hajah Marwah untuk membahas gimana sih sebenarnya, kalau boleh tahu bagaimana sih, bisa diceritakan ya awalnya dari, mulainya gerakan program di Pulau Lakang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya penyuluh agama Islam di Kecamatan Talo. Mhm. Kemudian diberikan tugas oleh pimpinan untuk menggarap yang memberikan bimbingan secara khusus di Kelurahan Lakang. Kenapa Kelurahan Lakang? Jadi Kelurahan Lakang ini merupakan, kalau kita mau katakan sebagai penyuluh, dia adalah binaan khusus. Mhm. Karena akses untuk mencapai Lakang itu menurut saya dan teman-teman itu memerlukan waktu seharian. Jadi kalau kita mau ke Lakang itu mulai pagi sampai sore lah kalau untuk mengadakan penyuluhan. Mhm. Jadi itu seharian pun kita harus ada di sana. Kemudian dia dianggap sebagai kelurahan terunik. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan uniknya di mana karena dia ada di tengah kota Makassar, tetapi akses untuk sampai ke sana harus lewat perahu. Betul. Iya, karena tidak ada jalan lain kecuali harus lewat perahu. Nah, oleh pemerintah Kota Makassar sendiri, 9 September, Mhm. itu dicanangkan sebagai kampung zakat. Baik. Jadi langkah. Mungkin bisa maju sedikit Ibu ya, supaya agak lebih jelas nih Iya, para sahabat Almarkas iya. dan juga, pemirsa yang ada di YouTube, kanal YouTube kami untuk melihat Ibu yang cantik. Saya lanjut lagi. Jadi, Mhm. eee, kan tadi dianggap sebagai kelurahan terunik. Betul. Kenapa unik? Karena dia adalah, berada di tengah-tengah kota Makassar, tetapi akses untuk sampai ke sana harus lewat perahu. Nah, itu kategorinya. Kemudian dicanangkan oleh Pemkot, dalam hal ini pada waktu itu disampaikan Pak Dari Komanto, bahwa kan di-launching sebagai kampung zakat. Kemudian Kementerian Agama Eee, memberikan juga satu rekomendasi kepada masjid ini. Mhm. Salah satu masjid yang ada di Lakang itu Nurul Ikhlas dicanangkan sebagai masjid ramah lingkungan. Mhm. Karena tentu saja dengan beberapa timbangan kategori, antara lain karena di, sekitar masjid itu masih terdapat, ruang terbuka hijau, ya, Mhm. antara lain. Kemudian, ruh di sana sudah diarahkan bagaimana caranya untuk memelihara lingkungan. Jadi itu yang kami canangkan di, Kelurahan Lakang tersebut. Mhm. Artinya, setiap, dakwah yang kita mulai dari Masjid Ramah Lingkungan ini, Mhm. karena kita diarahkan untuk mengangkat masjid ini, maka kita selalu mengisi, mengedukasi majelis taklim, paling tidak ada ceramah, ada edukasi yang mengarah kepada perbaikan lingkungan. Ya, Oke. saya kira itu dulu buat sementara. Baik, jadi memang tujuannya adalah, untuk lingkungan ya Iya, sebenarnya, menjaga kelestarian lingkungan. menjaga kelestarian lingkungan sambil, ber memakmurkan masjid lah. Iya.
Nah, Iya, tapi kalau boleh tahu kan tadi ada salah satu, kegiatan ya yang biasa dilakukan. Kalau boleh tahu program-program yang sudah berjalan di Pulau Lakang ini apa saja sih, Bu? betul. Tadi kita sudah katakan bahwa ini termasuk binaan khusus, jadi Mhm, otomatis binaan kita sebagai penyuluh tentu saja mengarah kepada, pembinaan keagamaan. oke. Tetapi, seiring dengan dicanangkannya sebagai kampung zakat, kemudian dicanangkan sebagai, masjid ramah lingkungan, Mhm, maka, sedikit banyaknya penyuluhan kita, sudah harus mengarah kepada edukasi pemeliharaan lingkungan, ya. Yang sudah kami antara lain sudah kita laksanakan itu tentu saja dengan, membentuk bank sampah. Sekalipun ada bank sampah yang sudah terlebih dahulu dibentuk di sana, dibentuk mhm, oleh, kelurahan, mhm, tapi ini program kami dinamakan sebagai solusi berkelanjutan. Artinya sudah ada memang program bank sampah yang diadakan oleh pemerintah yang dalam hal ini setiap RW ada program bank sampahnya, tetapi kami perkuat lagi dengan membuat bank sampah masjid. baik. Artinya, kita berusaha mengedukasi ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu anggota jamaah masjid, Mhm, bagaimana caranya supaya paling tidak sampah rumah tangga sebelum dibuang keluar, mhm. itu dipilah terlebih dahulu. Jadi itu penekanan kami. Iya, Baik, jadi bisa dibilang ini cukup, pekerjaan mulia ya, Bu, ya. Pekerjaan mulia karena kan iya, sambil beribadah juga iya, memuliakan masjid, tapi juga iya, mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri. iya, karena kan salah satu memang fungsinya masjid, Mhm, selain untuk ibadah, ya, juga adalah betul. sarana pendidikan antara lain dengan adanya kegiatan taklim. Mhm, Taklim itulah kita mengedukasi sedikit demi sedikit. Artinya, majelis taklim sebagai garda terdepan, mhm, masyarakat, itu bisa memberi warna, ya, karena misalnya kita ini penyuluh, penyuluh agama hanya sendiri, mhm. maka majelis taklim adalah kaki-kaki kanan kami untuk menyampaikan ke masyarakat bagaimana sebenarnya dalam menjaga kebersihan, dan itu upaya kami yang paling utama. Baik. Nah, tapi kalau misalkan saya boleh tanya nih ya, Bu, kan katanya setahu saya memang Pulau Lakang itu merupakan salah satu, pulau di tengah-tengah kota yang juga dijadikan sebagai destinasi wisata. Apakah ini juga berkaitan nih, kenapa Pulau Lakang itu dipilih sebagai salah satu, eee, kampung ramah lingkungan atau masjid ramah lingkungan yang terletak di Pulau Lakang? Iya, memang, Lakang dianggap sebagai pulau destinasi wisata Mhm, karena di dalamnya masih banyak tumbuh-tumbuhan asri, betul. lingkungan di sana masih asri, Mhm, dan itu sangat menarik minat, masyarakat Makassar untuk berkunjung. mmm, Ya, antara lain dengan yang membuat kita tertantang untuk berkunjung itu adalah dengan adanya sarana naik perahu tadi. Itu betul. sangat jarang itu. Saya tuh kalau mau ke Lakang teman-teman tuh, "Ikut ikut!" Karena Mhm, itu naik perahunya. Iya, seru ya? seru ya naik perahunya. Nah, itu destinasi wisata. Kemudian, artinya seiring dengan berjalannya waktu, Mhm, eee, dianggap sebagai destinasi wisata, kita juga ada rasa prihatin sedikit karena, eee, itulah apa, iklim sudah berubah. Apa mhm. artinya iklim berubah? Karena ulah tangan kita sendiri. Ya sebagaimana kata Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di muka bumi. Karena, apa tadi saya mengatakan, ada bank sampah, Mhm, ada program bank sampah, di sana, tetapi kadang-kadang masyarakat terkendala untuk mengangkut sampah tersebut keluar Pulau Lakang. betul. Ya, kalau di kota Makassar, Mhm, sampah itu kan diangkut dengan truk, ada motor kaisar yang mengangkut sampah. Di belakang kan tidak ada, karena transportasinya yang tidak ada tadi. mhm, Sehingga masyarakat cenderung jadi, kecenderungan ini nampak kalau masyarakat tersebut tidak punya lahan. Artinya begini, kalau masyarakat itu ada lahan, maka mereka pintar membuat tempat penampungan sampah, menggali lubang, mhm, dan dibakar sampahnya, kalau ada lahan. Tapi masyarakat yang tidak punya lahan, apalagi kalau dia berpikir singkat, mhm, buang saja ke sungai. betul. Karena kan
tidak ada jalur lain kecuali buang ke sungai. Ini yang kita, edukasi kepada ibu majelis taklim agar bagaimana caranya kita berusaha mengedukasi mereka untuk tidak lagi membuang sampahnya ke sembarang tempat. Sekalipun sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK, Mhm. pemerintah, kelurahan, kecamatan, tapi saya katakan program ini adalah solusi berkelanjutan. Artinya kita berusaha juga sebagai penyuluh, karena fungsi kan penyuluh adalah menyampaikan program pemerintah melalui Mhm. bahasa agama. Jadi kita berusaha Oke. menyentuh hati mereka dengan bahasa agama. Iya, Baik. Jadi memang tujuannya kenapa dari mhm, agama ya, iya, agama ya Bu Haja ya, iya, dari yang awalnya, penyuluh agama Islam ini mhm, malah merembet pada ilmu lingkungan iya, gitu. Makanya saya tadi iya, tuh sempat bingung nih, iya, kok kayaknya ini bahas agama ya, tapi tetap iya, ada iya, lingkungan di dalamnya. iya, betul itu. Jadi ini saya dalam pembentukan bank sampah ini, Mhm. saya membentuk bank sampah masjid, itu Mhm. saya sudah buat di sana menimbang bahwa Islam juga mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan alam. Betul. Iya, bagaimana cara kita bisa berdampingan dengan alam kalau alam rusak. Betul. Jadi ini punya, tanggung jawab sebagai manusia Mhm. untuk bagaimana caranya supaya alam ini tetap bersih untuk Betul. anak cucu kita. Betul Kayak gitu. sekali. Karena kan saya juga tadi sempat lihat bocoran ya, Iya, ada, video yang mhm, memperlihatkan kegiatan Ibu nih, Ibu iya, Haja selama di, Pulau Lakang. Dan diperlihatkan juga memang masih banyak ya fasilitas-fasilitas yang kurang memadai. Contohnya iya, seperti dermaga ketika sampai di pulau tersebut memang bisa dibilang masih bisa diperbaiki lah. iya. Makanya saya katakan ini solusi berkelanjutan. Kita sangat mengharap ada langkah konkret kembali Mhm. untuk bagaimana caranya supaya Lakar ini tetap menjadi destinasi wisata yang membuat masyarakat tertarik. Kita sama-sama bukan hanya Makassar, bukan hanya Mhm. karena perahunya, tetapi kita berharap karena betul-betul lingkungannya. Betul. Ya, itu yang kita galang saat ini. Betul sekali. Jadi memang ya selain dari, untuk beribadah tentu saja dengan Mhm. memuliakan masjidnya itu Iya. sendiri sebagai Mhm. masjid ramah lingkungan, tapi juga menarik nih wisatawan untuk datang yuk ke Iya. Pulau Lakang karena ya Iya. pulau ini memang sedikit unik pada dasarnya. Iya, secara geografis unik. Ya, Betul secara sekali. geografis unik, kemudian ada lagi keunikan yang lain bahwa Mhm. 100% penduduk Langkat itu beragama Islam. Ya, Baik. jadi makanya sangat tepat ketika dicanangkan sebagai kampung zakat karena Mhm. 100% Muslim. 100% beragama Ya, Islam. Nah, terus tadi kan juga diadakan yang namanya kegiatan-kegiatan bersama dengan Ibu Majelis Taklim. Tapi kalau kita bahas seputar proyek berkelanjutan, artinya kan juga anak muda harus ikut nih. Bagaimana sih respon anak muda di sana selain dari warga-warga yang biasanya ikut di Majelis Taklim? ya. Alhamdulillah, yang ketua BSU itu adalah guru sekolah, Mhm. BSU Masjid, Bangsa Malaysia itu guru sekolah. Jadi, kita juga, apa, diresponkan oleh mereka untuk Mhm. bagaimana supaya sama-sama kita berjuang memperbaiki lingkungan. Kemarin juga di Lakang ada satu dai yang diutus oleh, Basnas dalam hal Mhm. ini Kemenak Kota Makassar untuk diterjunkan ke kampung terpencil termasuk Lakan dapat data, itu juga berperan di situ karena, dia lebih mengarah ke anak-anak. Mmm. Nah, jadi kalau saya mungkin lebih banyak ke ibu-ibunya, Mhm. dia ternyata mengarah ke anak-anak. Jadi kita bisa berkolaborasi dalam hal ini. Iya, Baik, jadi memang semuanya terarah ya, iya, Bu, ya. mhm, Nah, sejauh ini apa sih program yang bisa dibilang sudah jadi unggulan nih di Pulau Lakang yang sudah, terlaksana? Tapi kalau boleh tahu memang sudah dimulai sejak kapan sih, Bu, kegiatan ini sendiri? ah, kalau penyuluhan Mhm. otomatis sudah lama ya. Cuma, namanya juga akses untuk sampai ke sana, susah. Mhm. Saya awal-awal itu menjadi PNS itu selalu berpikir bagaimana caranya mau ke sana karena takut. Saya takut melewati jalanan. Kenapa? Karena Mhm. pada saat itu kita ditunjukkan jalan yang lewat jalur tol. Baik. Itu kan lewat tol Meramu, baru kemudian kita melewati Pematang. Itu yang membuat saya ndak bisa ke sana kalau sendiri, jadi harus bersama teman. Ya, jadi kita menamakan sebagai binaan bersama. Mhm. Otomatis binaan bersama, kita berusaha bagaimana caranya membina keagamaannya secara bersama.
Tapi begitu ada pencanangan sebagai kampus zakat, dan saya satu-satunya PNS, penyuluh PNS, maka saya berkewajiban untuk mendampingi semua lembaga-lembaga zakat yang Mhm, turun ke Lakang, saya harus wajib dampingi. Karenanya, intensitas kehadiran saya ini lebih lebih anu lagi, tidak kayak dulu lagi. mhm, Setiap kali ada turun maka mesti saya dampingi. Ditambah lagi dengan adanya program dari Kementerian Agama tentang masjid ramah lingkungan, mhm. maka semakin intens lagi kita harus ke sana ya. Karena Semakin sering ya? semakin sering lagi. Jadi, tidak ada lagi kata hujan, tidak ada kata malam. Mhm. Wah, seru lah tuh sampai ke sana. Ya, Jadi mhm. memang, sudah menjadi rutinitas ya, Ya rutinitas berkunjung begitu ya, ke Pulau Lakang itu peranakan, sendiri. iya. Nah, tapi kalau misalkan nih, ada mungkin masyarakat dari luar pulau yang juga ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini bagaimana sih sebenarnya, Bu? Apakah boleh-boleh saja atau mungkin, ada hal lain yang apa ya, yang bisa dibilang, ya sebaiknya jangan dulu gitu? Orang lain maksudnya siapa nih? Maksudnya Dinas kayak lain? iya, enggak, Dinas maksudnya kayak, masyarakat gitu yang tahu mhm, kegiatan ini. Kan mhm, pendengar otomatis mengetahui kegiatan iya ini, iya, kegiatan sosialisasi di Pulau Lakang, mhm, utamanya dalam pengolahan sampah. Nah, iya mungkin ada masyarakat yang tertarik juga ingin ikut dalam dan juga bergabung di kegiatan ini bagaimana iya, sih? Apakah boleh gitu? kita welcome. Ah Ya kita welcome, artinya begini, jadi, program ini kan bukan hanya milik perorangan, mhm, bukan hanya milik pemerintah Kota Makassar, tapi juga termasuk juga Kementerian Agama. mhm, Jadi kita berkolaborasi dalam hal bagaimana caranya menciptakan betul-betul destinasi wisata yang bagus untuk, ke depannya. Jadi kalau dikatakan ada yang mau lebih-lebih lagi bagusnya andainya ada donatur yang masuk, mhm, luar biasa saya kira. Ya, kita itu di sana, saya sudah mengajukan program, tapi ya belumlah. Program tadi yang saya harapkan ke lembaga-lembaga zakat, mhm, bagaimana caranya, karena saya sudah membuat program, tapi yang mhm, semampu kita. Antara lain membuat, apa sih, mengadakan pipa pembuangan sampah khusus sampah rumah tangga, mhm, itu sudah kita buat, sekalipun belum banyak, karena butuh dana. betul. Pemanfaatan apa, bagaimana cara membuat ekoenzim, jadi dari sampah rumah tangga kita sudah buat workshop-nya, Mhm, bagaimana jadi kita langsung memberikan petunjuk langsung bahwa begini caranya, agar mhm, supaya sampah itu misalnya sisa sayur, sisa buah tidak langsung dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai ekoenzim. Itu juga kita sudah terjun langsung memberikan pengarahan kepada masyarakat. Insya Allah ke depannya lagi kita mungkin akan lanjut lagi dengan program bagaimana menciptakan, apa, supaya minyak bekasnya tidak dibuang ke sungai lagi. betul. Jadi tapi kita meminta kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu rumah tangga agar menyimpan minyak bekasnya Mhm, dalam bentuk bagaimanapun banyaknya supaya kita olah minyak jelantah tadi supaya lebih bermanfaat. Saya kira itu jadi paling tidak, mhm. program ini sudah mengurangilah sampah-sampah yang mengganggu pandangan mata kita. Betul ya. Apalagi kan kalau bisa dibilang, pulau ini apa ya, orang yang tinggal di pulau kan biasanya bingung ya, sampahnya ingin dibuang kemana, kemudian Iya juga apalagi sampah minyak yang sempat tadi iya disinggung kan, minyak merupakan salah satu hal yang cukup sulit ya diolah iya kembali iya. dan mungkin juga ini bisa jadi solusi besar untuk Pulau Lakang itu sendiri. Iya, kita berharap maka maka tujuan apa, maka saya katakan bahwa program saya ini bernamakan solusi berkelanjutan. Kita Mhm, mengharap ada kelanjutannya dan sekalipun dari awal juga ada kelanjutannya, kita hanya bagaimana caranya supaya, masyarakat bisa lebih teredukasi, saya kira demikian. baik, jadi Iya memang seperti itu ya. iya Tapi kalau sejauh ini pernah tidak sih Ibu merasa tantangan terberatnya itu ada di sini gitu? Tapi bukan dalam hal transportasi ya, tapi lebih kepada masalah edukasinya atau bagaimana mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di Pulau Lakang itu sendiri? iya. Jadi minta maaf saja kan, ya namanya juga manusia biasa. Mhm, Saya kira itu ada di tempat-tempat lain karena saya juga ada keluarga di pulau. mhm, Biasa saya kalau ada saya di rumahnya misalnya kita, sudah bikin pisang goreng, saya tanya, "Ini kulitnya di mana dibuang?" Buat bani ku tuh, salo eh, dia berak bani nasi ku tuh salo eh, mati tidak mau, mhm, kenapa mau dibuang ya, tapi
karena kebiasaan itu secara turun-temurun, Mhm, jadi buang saja di situ, itu langkah saya kira, tidak jauh beda lah dengan, di mana-mana saja, mhm. di lingkungan kita, di kelurahan mana saja kita pasti akan mendapati orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Sekalipun hati miris, tapi itulah kita hanya berupaya bagaimana caranya memberikan edukasi secara bertahap. Kan tugas kita sebagai penyuluh agama, "Balighu anni walau ayah." Tugasku hanya menyampaikan bagaimana caranya. Selanjutnya Ya kita terserah lagi ya. terserah lagi, ya kita bagaimana caranya memberikan edukasi, kita menyampaikan pesan-pesan agama bahwa, inilah yang dinamakan, Islam, bahwa Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, tetapi bagaimana menjaga keberlangsungan bumi ini Mhm. supaya anak cucu kita bisa menikmati kan, bisa melihat bagaimana sebenarnya. Kan sekarang ini, masyarakat kita kan kadang-kadang hanya bilang, "Dulu di sini banyak anu." Mhm, betul. Dulu, sekarang tidak ada mi. Ya bahkan orang Lakang juga "Riolo kan jadi sekali anu kamman nih, Mhm. tena mi." Bagaimana carana tena? Kan itu tadi secara perlahan kayak hilang demi sedikit. Karena itu zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi karena ulah tangan kita sendiri. Iya. Betul. Jadi memang tergantung ya bagaimana pengolahannya ya. Iya, Kembali pada mhm, pengolahannya ya dan bagaimana masyarakat itu sendiri, melakukan apa yang dianjurkan. iya Tapi sadar. Bagaimana betul. masyarakat itu sadar bahwa ini salah dan ini benar untuk Betul. dilaksanakan. Iya, Nah, dan dari video yang tadi juga diperlihatkan kan ada diajarkan bagaimana cara menanam tanaman di lahan yang sempit ya. iya, Nah, kenapa sih sampai harus ke tahap tersebut gitu, bagaimana menanam tanaman gitu? iya, itu bagian dari masjid ramah lingkungan. Oke, Iya, baik. bagian dari masjid ramah lingkungan, Ah. ya sesuai dengan sabda Nabi kan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menanam pohon, Mhm. lalu dia bersabar, menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap sesuatu yang diambil dari buahnya menjadi sedekah baginya." Bayangkan, orang tua kita dulu menanam kelapa, Mhm. kita yang menikmati kelapanya, itu sedekah dari mereka, amal jariahnya sama dari kita. Itu, Baik. kadang-kadang kita tidak artinya kita hanya berpikir bahwa yang dinamakan sedekah itu uang. Mhm. Padahal ternyata Nabi sudah memberikan contoh bahwa menanam pohon pun kalau dia berbuah itu amal jariah. Iya, memberi makan kepada burung, memberi makan kepada hewan, amal jariah. Yang Baik. kadang-kadang kita tidak sadari. Ya itu yang kita berusaha. Maka ketika saya berusaha menanam sebanyak-banyak pohon di sana, Mhm. banyak pohon, banyak tanaman, cuma, paling tidak saya mau memperlihatkan bahwa menanam pohon itu, begini, artinya bagian dari masjid ramah lingkungan. Karena kita berharap di dalam masjid juga ada pohon yang bisa memberikan sedekah kepada yang lain. Saya Baik. kira begitu. Jadi memang Hmm, semuanya diperhitungkan ya, iya, bukan hanya dari segi lingkungannya, tapi juga dilihat dari segi bagaimana agama itu menjelaskan hal tersebut. iya, mhm, saya Baik. kira Nah, demikian, iya, tapi sejauh ini bagaimana sih, pendapat dari Ibu Haja sendiri tentang progres yang ada di lingkungan itu sendiri, tepatnya di Pulau Lakang ini? Maksudnya progres dari ketika penyuluhan ini sudah benar-benar dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Apakah mungkin sudah banyak sekali perkembangannya dan mungkin sudah merambah pada, sebagai pulau wisata atau masih ada yang iya. lainnya nih? Eee, yang kita laksanakan sih belum seberapa dan tentu saja hasilnya pun belum nampak. Kita Mhm, penyuluh, bukan penyuluh pertanian, bukan penyuluh kesehatan yang mhm. dikasih obat langsung sembuh, ndak. Kita penyuluh agama berusaha menjangkau hatinya. Baik. Jadi karena menjangkau hati, itu tidak langsung nyata kelihatannya, mungkin butuh waktu 1, 2 tahun ke depan. Yang pasti kita sudah memberi contoh, itu saja sebagai penyuluh agama. Baik, jadi memang ya cukup terbatas ya Iya, sebenarnya. mmm, Karena kan ya yang pertama yang diutamakan adalah bagaimana ilmu agama ini tuh menyerap gitu di iya, lingkungan masyarakat, tapi iya, sambil juga, mhm, menanamkan ilmu lingkungan di dalamnya. iya, menjaga pokoknya kata kunci adalah bagaimana menjaga kelestarian. Betul sekali, karena kalau di video itu pun juga saya lihat, Pulau Lakang ini
cukup asri ya sebenarnya. Asri. Banyak sekali Iya, pohon-pohon dan bahkan juga diperlihatkan banyak masyarakat yang memilih untuk membakar sampah ketika mereka sudah tidak tahu ingin membuang sampah ini kemana. iya. Itu mereka membakar sampah kalau ada lahan, ya. Oke. Jadi masyarakat yang ada lahannya itu, betul-betul dia bawa ke sana. Mhm, Sekalipun masih terkendala, misalnya kadang-kadang mereka mengeluh, karena di sana kan di belakang banyak pohon bambu. mhm. Pohon bambu itu katanya tidak bisa kalau dia terserap di tanah itu susah untuk terurai. Ah, itulah kalau mereka bakar pun kadang-kadang lama baru dibakarnya. Tapi yang jelas mereka sudah berupaya. Itulah yang mereka lakukan, membakar sampah seadanya semampu mereka. Kalau ada lahan. Kalau ada lahan. Ya, bagaimana dengan masyarakat yang rumahnya pas-pasan, betul-betul rumah saja. Nah, itulah yang menjadi masalah. Jadi itulah tadi kalau misalnya kalau dikatakan buang sampah di mana, Mhm. maka itulah jawabannya. Kalau bukan di sungai, Iya, iya di lahan heeh, kosong ya. di lahan kosong ya, itulah tadi, karena betul memang belum ada, tidak ada tersedia, sarana Mhm, untuk mengangkut sampah-sampah mereka. Kalau kita di Makassar kan ada mobil. mhm. Iya, ini tidak ada untuk mengangkut sampah mereka itu, sehingga kalau disimpan di pinggir-pinggir sungai, ya kalau datang hujan banjir kan, mengapunglah ini, sungai, baik Mhm. sampah-sampah tadi, sehingga, merusak habitat sungai, ya. Baik. Nah, tapi kan kalau misalkan kita bahas seputar sampah ya, sampah makanan, kan memang biasanya banyak sampah yang kadang-kadang tuh dijadikan sebagai, pupuk gitu. Iya. Apakah ada mungkin, pengolahan sampah yang contohnya seperti, sampah dari daun bambu itu tadi untuk diolah menjadi pupuk atau bahkan jadi kerajinan lainnya? Kalau bambu itu sudah ada dinas industri datang, Mhm, bagaimana mengolah, bambu tadi menjadi apa sih, karya-karya, mhm. itu sudah ada. Cuma yang saya maksud adalah bambu, daun-daun bambu yang kan kalau misalnya angin kencang jatuh. Iya Nah, betul. itu yang menjadi persoalan mereka. Kemudian, pengolahan sampah, mereka bagaimanapun mereka sudah berupaya mengolah sampah, Mhm. tetapi kadang-kadang mereka terkendala di pengangkutannya. Taruhlah Baik. mereka sudah memilah, botol-botol plastik, Mhm. itu kan di sini banyak ya, Betul. banyak yang memilah dan itu menghasilkan uang. Tapi pengelola pengelola bank sampah biasa Mhm. bilang, "Lebih mahal transportasinya, kasih menyeberang ini barang daripada yang didapat orang." Oke. Karena kan dibuat buat menyeberang ke perahu, dikasih seberang perahu baru di sana harus ada itu kan itu rasa mereka, lebih banyak yang ongkosnya Ibu, daripada Baik. kita dapat. Akhirnya, kadang-kadang ada bertumbuh biasa juga sih, ada jadi kayak ini ada juga bank sampah yang masih aktif sekarang itu Mhm. memilah, tetap dia memilah, sekalipun hasilnya tidak seberapa menurut bahasanya dia. Tetapi saya katakan tadi itu belum belum cukup untuk di kampung itu. Karena itu tadi, eee, sebagian masyarakat ada yang mengatakan begini, "Kita ini Bu sebenarnya butuh apa, eee, bagaimana caranya supaya sampah ini bisa, eee, dicacah, Baik. pencacah misalnya." Bener-bener dihancurkan ya? Dihancurkan karena kan mau dibikin pupuk. Mhm. Kalau mau dibuat pupuk kan disimpan lama, baru Mhm. kemudian berubah menjadi pupuk, tapi, tidak ada. Akhirnya kalau yang kami bisa lakukan buat saat sekarang ini sebagai bekerjasama dengan motivator sampah Dinas Lingkungan Hidup itu membuatkan mereka pipa paralon. Pipa itu tadi yang kita tanam di dalam tanah, yang Mhm. tujuannya adalah untuk menampung, sampah rumah tangga hasil cuci piring, sampah cuci piring. Sampah cuci piring. Ya, kan itu yang busuk biasa. Betul. Nah, jadi kalau itu sampah cuci piring disimpan dalam 1 tahun misalnya, itu bisa menjadi pupuk. Nah, itulah yang maka itulah kita edukasi buat sementara, sampahnya, sampah cuci piringnya jangan buang keluar, Mhm. tapi dibawa ke sini. Jadi sudah itu selesai Di itu bank sampah. kembali. Saat ini kita mengupayakan, tapi kan belum semuanya. Artinya baru ada beberapa orang yang ada begitunya ada buat, pipa tadi untuk, sampah cuci piringnya, sampah rumah tangga. Kalau untuk sampah rumah tangga yang lebih skala besar, Mhm. misalnya sayur, kulit buah, itulah tadi kita sudah edukasi bagaimana caranya dia membuat ekoenzim tadi, Mhm. yang juga pada akhirnya bisa menjadi pupuk. Nah, Betul. itu yang kita, berikan kepada mereka. Tapi
saya katakan kembali lagi kepada, diri masing-masing, Mhm. sebab, bagaimanapun kita berupaya, kalau misalnya, masyarakat tidak mau berubah, Mhm. maka tetap tidak. Tetapi kalau mereka mau berubah, maka insya Allah bisa mewujudkan Lakang sebagai destinasi wisata yang baik. Baik ya. Iya, Jadi memang ya sekali lagi kita, berniat baik, iya, tapi semua kembali semua kepada kembali. bagaimana Iya, masyarakat itu sendiri, bertindak ya atas tempat tinggal mereka. iya. Nah Artinya mereka bertanggung jawab sendiri. betul. Bagaimana caranya supaya, sampah-sampah tadi ini tidak menjadi momok yang jelek lah untuk Lakang. Baik. Nah, tapi kalau misalkan menurut harapan Ibu sendiri nih, Ibu Hajah, Hmm. Marwah, bagaimana sih harapannya seputar pulau itu sendiri? Karena kan ya setelah diberikan edukasi baik itu dalam hal agama, kemudian juga dalam hal lingkungan, Pulau Lakang ini kan memang bisa dibilang cukup berpotensi ya. Iya, berpotensi. Karena salah satu desa yang unik di Kota Makassar, Hmm. tapi untuk harapannya ke depannya itu Pulau Lakang itu menurut Ibu bisa seperti apa? Iya, Pak Lurah juga di sana selalu mengatakan bahwa insya Allah kita bisa. Pak Lurah Lakang mengatakan selalu juga berusaha memotivasi masyarakat bahwa insya Allah kita bisa menjaga, tetap mempertahankan destinasi wisata dengan bagaimana caranya kita menjaga kebersihan. Itu juga selalu diucapkan oleh Pak Lurah. Bahasanya dia kepada masyarakat. Artinya itu pun yang kami sampaikan kepada ibu-ibu, kepada ibu rumah tangga bahwa bagaimana caranya orang mau datang mengunjungi Mhm, kalau baru pandangan pertamanya sudah sudah bagaimana dia sudah melihat yang sesuatu yang tidak pantas ya, baik, eee, bagaimana caranya? Jadi yang pertama kali yang perlu memang dibenahi adalah mengubah tadi ini pandangan pertama, saya katakan bagaimana pandangan pertama. Jadi itu yang saya anukan kepada ibu-ibu, ayolah bagaimana caranya jangan lagi buang sampah di situ, tapi, dikasih begini sampah buat sementara. Kalau saya kadang-kadang juga saya tanya, "Di mana Ki boleh buang sampah tak?" "Saya ada di bebekku Ibu, jadi ku kasih Ki bebek." "Oh ya, baguslah kalau ada bebek ya." Kalau yang tidak ada, betul. yang tidak ada Ki main nyerang. Nah ya minjo, ya begitulah. Saya kira, kembali lagi kami penyuluh agama Islam, tidak bosan-bosannya Mhm, karena itu juga bagian dari tugas kami, pertanggungjawaban dunia akhirat. Tidak bosan-bosannya kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana caranya, konsisten di agama dan agama itu kita buktikan dengan cara memelihara lingkungan. Saya kira baik. itu, ya, Nah, dan untuk yang terakhir nih Bu ya, ya, mumpung sekarang kita sudah masuk di menit ke-12 ya. iya, Kita sudah mhm, masuk di menit ke-12 untuk pukul 14. Saya ingin tahu deh bagaimana sih Ibu, hal yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Lakang, kalaupun mereka bisa menonton kita pada siang hari ini, seputar, pengolahan ramah lingkungan dan juga masjid ramah lingkungan yang ada di sana. ya. Untuk warga Lakang, Mhm, ya, eee, masjid yang ada di sana, masjid, 2 sebenarnya ada 2 masjid, satu aha, Masjid Nurul Ansar, kemudian satu Masjid Nurul Ikhlas. Tapi masjid yang dipilih oleh KUA sebagai masjid ramah lingkungan itu ada masjid yang ada di RW 2. Kenapa? Antara lain, nomor satu yang paling utama ini untuk Kementerian Agama karena, secara administrasi Masjid, Nurul Ikhlas ini lengkap. Karena bagaimanapun juga secara administrasi akan dipertanggungjawabkan. mhm, Apa itu administrasinya? Masjid ini sudah bersertifikat. Ya, nomor satu. Kemudian yang kedua, adanya lahan hijau. mhm, Nah, sekitar masjid di RW 2 ini, di belakang utama, di belakangnya itu banyak pohon bambu. Jadi itu rasa sejuk ada kalau ketika kita berkunjung ke sana. Kemudian yang ketiga, karena rasa sejuk tadi pada siang hari AC tidak perlu dinyalakan. Ya, mhm. karena memang itu salah satu tujuannya masjid ramah lingkungan, bagaimana caranya supaya angin masuk dan, sehingga, listrik bisa dikurangi, dihemat. Dan itu semua ada di Mhm. masjid, Nurul Ikhlas.
Akhirnya, saya hanya berharap bahwa program Masjid Ramah Lingkungan yang digagas oleh Kementerian Agama ini, paling tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, Mhm terutama, masyarakat di RW 2. mhm Bagaimana caranya, mengelola sampah, jadi khusus untuk kepada jamaah-jamaahnya itu, mhm. agar supaya dia ya betul-betul menjaga kebersihan kebersihan. Jadi karena kebersihan itu ibna binafsik kita mulai dari diri sendiri, maka, kita mulai juga dari lingkungan kita. Saya kira itu saja. Baik, Iya terima kasih Ibu Haja Marwah, iya dan seru sekali ya membahas, Pulau Lakang tapi dilihat iya dari sisi agama. iya iya. Dilihat dari Mhm, sisi agama yang dikemas dengan, pelestarian lingkungan. iya Dan semoga, sahabat Almarkas nih ada salah satu dari warga di Pulau Lakang yang mungkin bisa tercerahkan dan lebih paham lagi bagaimana menjaga lingkungan di Pulau Lakang, karena sayang sekali ya merupakan salah satu pulau yang unik di Kota Makassar, iya berada di tengah-tengah kota yang mana, memiliki daya tarik yang luar biasa sebenarnya iya jika dibudidayakan dengan baik. iya Dan itu dia informasi kita dan juga talk show singkat pada siang hari ini. iya Semoga semua informasi dapat tersalurkan dengan baik juga, dapat tersampaikan dengan baik dan juga mohon maaf kalau misalkan ada, salah kata dari kita berdua, iya. karena kita semua hanya manusia Iya, biasa. saya juga minta maaf kepada ibu-ibu majelis taklim, kepada, yang kebetulan mendengar, Mhm. bahasa ini, mohon maaf ya andainya ada yang salah. Betul sekali. Baik, dan untuk itu, akhir kata kita tutup ya, Ya, talk show siang hari ini. mhm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.